Beberapa bulan sebelum pernikahan Aji dan Lili, Muhammad Al-Farizi masuk ke ruang kerja sahabat baiknya, Panji Darmawan. Pria yang usianya kini hampir 60 tahun itu menepuk bahu Panji yang sedang menunduk memeriksa ponselnya. "Assalamualaikum, kawan." "Waalaikumsalam." Hai, astaga, maaf tadi saya kasihkan. Apa kabar, Riz?" Panji berdiri, mengulurkan tangan untuk menyalami sahabatnya. "Faris, alhamdulillah, kau kelihatan lebih sehat sekarang. Gimana keluarga, anakmu Jaya sudah pulang?" tanya Faris. Tangan Panji menunjuk sofa, memberi isyarat Faris untuk duduk. Setelah duduk, barulah ia menjawab, "Tugasnya baru 2 bulan lagi berakhir. Tapi katanya mau di-extend. Anakmu sendiri gimana?" Panji meraih gagang telepon yang ada di atas meja samping di sisi sofa. Memberi instruksi untuk membuatkan 2 botol air mineral dan 2 cangkir teh tanpa gula. Itulah. "Kapan kita akan jadi besanan kalau begini?" keluh Faris sembari menyandarkan punggungnya ke sofa. "Si Aji itu hanya ngurus kerjaan aja. Avelia baru tahun depan selesai kuliah. Jaya dan Lili sendiri udah punya kekasih atau belum?" Panji tertawa. "Kalau Jaya kayaknya udah ada tuh, Riz. Temennya putriku juga." "Lili?" tanya Faris lagi. Panji mengangguk. "Itu yang namanya Tiar. Kamu sudah pernah bertemu, kan?" "Oh iya. Yang anaknya rada tomboy itu. Yang pelatih renang, bukan?" tanya Faris setengah menebak. Lagi-lagi Panji menjawab dengan anggukan. "Jadi tinggal Lili." Kali ini pertanyaan itu dijawab dengan senyuman Panji. "Kata istrimu, Lili baru saja berhenti kerja. Dia nganggur di rumah. Kebetulan Aji sedang butuh sekretaris. Gimana kalau Lili bekerja di kantornya si Aji aja?" lanjut Faris memberi saran. Terdengar helaan nafas Panji bertepatan dengan suara ketukan di pintu. Sekretaris Panji, Sian, masuk membawa 2 gelas teh dan 2 botol air mineral di atas nampan kecil. Mereka berdua menghentikan obrolan dan membiarkan Sian meletakkan nampan di atas meja. Faris menyapa Sian, yang dibalas dengan sopan oleh pria muda berusia 28 tahun itu. "Soal perjodohan anak-anak, aku gak berani mengambil keputusan apapun. Riz, anak-anak kita bukan anak kecil lagi. Lili juga sudah lupa soal itu. Terakhir aku bertemu Aji pun sebelum ia nerusin master ke luar negeri. Jadi, aku tak lagi terlalu berharap," ujar Panji panjang lebar dengan wajah murung. "Tapi selama kita bersahabat, anak-anak tidak berjodoh pun harusnya tidak ada masalah." Faris tertawa. "Ji, aku ingin anak-anak kita menikah. Karena aku tahu kau dan Rini itu pasti akan jadi mertua yang baik. Anakku harus melihat contoh pernikahan yang bahagia. Jangan sampai ia hanya tahu satu pernikahan yang buruk seperti aku dan Vela. Avelia dan Aji sudah cukup trauma karena kami. Jadi, aku ingin mereka memiliki orang tua lain yang lebih baik." Baiklah.
Kebetulan Lily juga belum pernah dekat dengan siapapun. Tapi, maksudku, kalau nanti Lily dan Aji sama-sama tidak mau, dan hubungan mereka tak berjalan baik, kamu harus terima ya. Aku tak ingin memaksakan kehendak, kata Panji sambil menyeruput teh. Faris memilih meneguk air mineral. Ia tersenyum puas saat mendengar keputusan Panji. Faris menghubungi keponakan sekaligus sekretaris eksekutif perusahaan, Emi, meminta gadis itu untuk datang. Om, Emi gak berani. Kak Aji itu beda banget kalau di kantor. Emi gak berani ikut campur urusan pribadinya, seru Emi begitu Faris selesai mengutarakan rencananya. Faris menghela nafas. Kamu hanya perlu meminta si Wira untuk nerima lamaran Lily. Paling enggak kamu lolosin dia sebagai kandidat dulu deh. Ini copy CV-nya dia. Kamu cariin aja di CV yang masuk itu. Nanti biar Om yang ngomong ke Wira. Itu saja kok. Masalahnya bukan begitu, Om. Kalau Emi lolosin calonnya Om itu, belum tentu Kak Aji terima. Ingat loh Om, kriteria di sekper itu lumayan susah. Emi aja dulu harus ngelamar kayak yang lain. Gak ada pilih kasih. Gimana Emi mau bantu? Seringai penuh arti muncul di bibir Faris. Persis seperti milik putranya. Tenang saja soal itu, kalau si Aji udah lihat Lily, ia pasti kehilangan akal sehat. Emi melongok tak percaya. Pramono Aji bisa kehilangan sehat, itu tak mungkin. Tapi ini menarik dan Emi juga ingin tahu. Jadi ia meraih lembaran di atas meja teh itu dan mulai melihat copy CV dari gadis pilihan pamannya itu. Lily Truly Amanda. Epilog 2. Avelia sedang mempelajari sebuah proposal penawaran kerjasama untuk pembukaan kafenya ketika seseorang mengetuk pintu. Gadis itu membuka pintu dan sedikit heran saat melihat Papa berdiri di situ. Biasanya Papa meminta si Bibik yang memanggilnya turun. Ada apa, Pa? Tanya Avelia bingung. Papa memberi isyarat. Kakakmu udah pulang tadi. Dia lagi mandi sekarang. Buruan, bisik Papa sambil memperlihatkan laptop kecil di tangannya. Senyum Avelia mengembang. Teringat akan rencana Papa yang tadi siang disusun rapi antara Papa, dirinya dan Emi. Rencana untuk menjodohkan kakaknya dengan sahabat baiknya. Gadis itu mengangguk dan dengan langkah perlahan mereka berdua mendatangi kamar Aji. Avelia mendorong pintu kamar Aji pelan-pelan. Terdengar suara percikan air di kamar mandi. Seperti kata Papa tadi, si pemilik kamar sedang mandi. Papa tetap menunggu di depan pintu. Namun kali ini laptop telah dibuka dan menyala. Siap digunakan. Sementara Avelia mulai menelusuri meja dan nakas yang ada di kamar Aji. Mencari ponselnya. Ponsel Aji tergeletak di atas nakas kecil samping tempat tidurnya. Dengan langkah cepat nyaris tanpa suara, Avelia mengambil ponsel itu dan membawanya ke pintu. Sambil sesekali melihat ke arah kamar mandi, Avelia berusaha membuka kunci ponsel kakaknya. Didekatkannya ponsel Aji ke arah lampu, dan mencoba membuka kode kunci layarnya. 2 kali gagal dan yang terakhir baru terbuka.
Buru-buru gadis itu memeriksa daftar kontak dan menambahkan sebuah nomor. Lalu ia membuka WhatsApp, memilih menu web dan memindai kode batang di laptop papa. Tak sampai semenit, WhatsApp Aji telah berpindah. Papa dan Amelia saling melempar senyum puas. Setelah berhasil, Amelia segera menutup layar ponsel dan mengembalikan ponsel ke tempatnya. Ia berhenti sesaat memastikan posisi telepon sesuai seperti saat ia mengambilnya tadi. Tepat saat itu suara percikan air berhenti. Tangan papa melambai-lambai menyuruhnya keluar. Amelia pun berlari meski tetap tanpa suara. Pintu kamar tertutup tepat sebelum pintu kamar mandi terbuka. Aji yang keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya berdiri bingung. Sesaat ia merasa barusan ada orang yang masuk ke kamarnya. Tapi nyatanya tak ada siapapun. Aji menghela nafas. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Malam ini tak ada yang perlu diperiksa. Ia hanya perlu tidur. Dengan rambut masih setengah basah, ia membaringkan tubuhnya yang penat. Ia benar-benar sangat lelah. Di ruang kerja papa, Amelia dan papa berdiri bingung di depan laptop terbuka yang menampilkan layar WhatsApp web. Kita nanya apa dong, Pa? Papa mengangkat bahu. Mana papa tahu? V, kamu kan anak muda. Kira-kira biasanya nanya apa? Ganti Amelia yang mengangkat bahu. Ya mana V tahu, Pa? Biasanya Eve yang ditanya bukan nanya. Ya udah. Kamu biasanya ditanya apa sama cowok? Tanya papa balik. Velia sibuk mengingat-ingat, lalu mengetikkan pertanyaan. Anda sudah makan? Papa menatap layar laptop dan keningnya berkerut. Kok nanyanya itu sih? Eve seringnya ditanya begitu. Pa, jawab Amelia polos. Standar bener sih cowok-cowokmu itu. Emangnya cewek sekarang gak tahu cara makan apa? Papa gitu. Mau dibantu gak sih? Papa aja deh. Kalau papa bisa. Masak papa minta bantuan kamu sih? Ya sudah. Sini. Entar kalau Aji sama Lili gak jadian, kamu yang papa nikahkan sama si Jaya. Mau? Papa? Suara denting balasan WhatsApp terdengar membuat keduanya berhenti berdebat dan sama-sama menatap layar laptop. Senyum papa dan Velia sama-sama mengembang. 08528185XXX. Udah. Kamu gimana? Udah makan? Tangan Amelia bergerak cepat menjawab pertanyaan itu dengan singkat. Lalu ia teringat hal penting yang harus ia tanyakan. Anda, udah juga. Anda, gimana kerjaan barumu? Kali ini papa mengambil kursi dan duduk di sebelah Amelia. Sama-sama menanti jawaban. 08528185XXX. Gak asyik banget deh, Lili punya bos galak kayak abang jeleknya Lili. Kembali papa dan Amelia saling menatap. Wajah keduanya berubah panik. Mereka tahu Aji galak, tapi tak menyangka kalau pria itu akan melakukan hal itu juga pada Lili. Gadis yang mereka tahu adalah cinta pertama Aji. Gimana dong, Pa? Tanya Amelia bingung. Tanya aja maksudnya apa, kata papa. Patuh.
Amelia mengetik pertanyaan. Anda, bosmu galak, maksudnya? Mereka menunggu dengan harap-harap cemas. Sama-sama tak yakin bisa meneruskan rencana ini lagi. Tak lama muncul balasan. 08528185XXX. Ya galak deh pokoknya. Abang Lili itu udah jelek, jahil, gak pengertian, keteknya bau, makannya banyak, orangnya galak.